Ya memang Valeria dan juga pemirsa, ini tanah bergerak yang terjadi di Lebak, Banten tentunya berdampak cukup luas. Banyak warga yang harus direlokasi karena kondisinya sementara warga tidak bisa beraktivitas, akses-akses yang juga tertutup di sana. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya kondisi terkininya saat ini terkait dengan dampak dari tanah bergerak di Lebak, Banten. Kita akan mengkonfirmasinya langsung bersama M. Sulaimi, manajer Pusdalops BPBD Lebak. Pak Sulaimi, selamat pagi. Sejauh ini bagaimana Pak situasi terkini di sana? Apakah proses evakuasi masih terus dilakukan? Ya, pagi Ibu. Saat ini kondisi di Kabupaten Lebak untuk evakuasi sudah terus dilakukan karena mengingat memang ada beberapa kecamatan yang terkena bencana alam pergerakan tanah di Kabupaten Lebak di Kecamatan Bayah yaitu Desa Cidikit dan di Kecamatan Cihara. Begitu Bu. Baik, Pak Emi, berarti sampai dengan saat ini sudah berapa orang yang kemudian dievakuasi warganya di sana? Untuk evakuasi di Kecamatan Bayah di Desa Cidikit itu sudah ada 67 kakak dan 180 jiwa mengungsi di SMPN 4. Pak, untuk di Kecamatan Cihara ini ada 24 kakak sekarang Pak yang mengungsi, gitu Pak. Ya Mas Emi, ini kan status tanggap darurat masih sampai 15 Desember ya. Apakah hingga saat ini masih ada wilayah yang terisolir atau akses-akses sulit yang mempersulit proses evakuasi? Sampai saat ini untuk akses yang terisolir sudah bisa dilalui karena mengingat banjir dan pergerakan tanah juga sudah mulai kondusif begitu Bu. Dan kita juga dibantu oleh dinas terkait yaitu Dinas Teknis PUPR Bu. Baik, akses sudah perlahan pulih begitu. Tapi kalau dari kondisi saat ini Pak di sana, cuaca di sana, apakah ada potensi hujan yang kemudian terjadi atau mungkin masih terjadi hujannya di sana? Kalaupun masih terjadi, apakah hujannya ini ringan, sedang atau berat atau seperti apa Pak? Betul, Pak. Untuk kita sudah menerima perakiraan cuaca dari staf Geo BMKG wilayah 2 Serang, yaitu untuk sampai hari Jumat ke depan di Kabupaten Lebak hanya beberapa kecamatan saja yang akan ada hujan, itu pun hujannya hanya hujan ringan, begitu, Bu. Mas Emi, saat ini warga kan masih mengungsinya secara terpusat ya di satu posko bencana. Kapan relokasi ke kontrakan sementara ini akan dilakukan? Secepatnya kita akan lakukan relokasi ke kontrakan sementara begitu karena kita sudah mulai mengajukan untuk bantuan dana tunggu hunian sementara begitu. Baik, Pak Emi, untuk bantuan-bantuan yang diperlukan atau urgensinya ini cukup tinggi diperlukan oleh masyarakat di sana atau pengungsi di sana, apa saja Pak? Yang cukup tinggi itu jelas kebutuhan dasar masyarakat seperti bahan pangan, sembako lah, begitu. Terus dan mungkin rumah tempat tinggal sementara bagi para pengungsi di kecamatan yang memang terdampak sangat serius. Mas Emi, untuk dana hunian sementara ini 500.000 diberikan selama 3 bulan. Bagaimana kalau memang hingga 3 bulan belum mendapatkan kontrakan sementara ini? Kita akan tambah kembali untuk dana tunggu huniannya, mungkin bisa menjadi 6 bulan atau lebih sampai masyarakat mendapatkan kontrakan sementara gitu Bu. Sejauh ini dari para pengungsi yang sudah tinggal di pengungsian, apakah ada juga dari mereka yang berusaha kembali ke rumah mereka secara diam-diam begitu Pak Emi? Untuk saat ini kami belum menerima laporan dari petugas kita di lapangan apakah ada masyarakat yang diam-diam kembali ke rumahnya karena mengingat kondisi di rumah mereka juga sangat berbahaya dan beresiko tinggi bencana begitu Pak. Mungkin masyarakat juga menyadari akan bahaya yang ada di lingkungan rumah mereka. Ya Mas Emi, selain memang merusak rumah, kan ada akses jalan, infrastruktur yang juga bisa menghambat aktivitas warga ya terdampak dari tanah bergerak ini. Bagaimana langkah BPBD menangani hal ini? Ya, gimana Bu? Mampu? Iya, tadi selain memang ada rumah yang rusak, ada juga akses jalan infrastruktur yang terdampak, jadi menyulitkan aktivitas warga sekitar. Bagaimana langkah dari BPBD? Apakah ada jalan alternatif yang disiapkan?
Dari BPBD sendiri langkahnya kita tidak bisa langsung ke perbaikan infrastruktur, tapi kita bisa melalui eh, laporan kepada dinas terkait atas adanya kerusakan-kerusakan fasilitas umum ini dan infrastruktur ini, sehingga nanti dinas terkait yang akan membantu perbaikan atau membuat jalan alternatif untuk menuju jalan-jalan desa yang akan dituju gitu, Bu. Baik, tentunya diharapkan nantinya langkah-langkah strategis dan tanggap darurat bisa dilakukan untuk membenahi jalan-jalan rusak atau akses jalan yang rusak di sana, terutama juga bantuan-bantuan yang paling urgensi tinggi dapat segera tersampaikan. Terima kasih Mas Emi telah memberikan konfirmasi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.